من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما Memperi aku dadi khotot penulis apa-apa sing dikersakni Kyai Hasyim Asy'ari waktu itu. Yai Dahlan meniko sebagai catatan, Yai Dahlan ini sebagai catatan, tulisannya indah sekali, termasuk khotot. Yang tidak perlu disangsikan lagi, beliau setelah ada pemilihan umum 55, beliau diangkat sebagai anggota konstituante, mempertandakan bahwa beliau ini orang yang mendapat kepercayaan dari umat. Waktu itu tidak seperti sekarang pilihan umum, betul-betul dipilih dan betul-betul orang yang menurut penilaian sangat ikhlas. Yang ketiga, beliau termasuk orang yang sangat amat gigih, sudah sepuh begitu. Setiap ada Ansor mengadakan kegiatan pencak silat, waktu itu Ansor sering mengadakan pencak silat tapi bukan atas nama Ansor, beliau pasti tampil di atas. Bahkan beliau sering membuka pencak silat. Ini kedekatan beliau dengan masyarakat. Di samping beliau yang sangat amat kita kagumi adalah beliau ini sebagai tanfidiyah tapi seakan perannya sebagai syuriah. Waktu itu, waktu berdirinya NU Nganjuk, langsung Kyai Dahlan Abdul Qohar sebagai tanfidiyah, Kyai Abdurrahman Asy-Syakarfi, beliau adalah orang yang melihat kekejaman kaum Wahabi waktu memberontak Syarif Hussein di Arab. Waktu itu belum ada negara Saudi Arabia, dan beliau melihat sendiri, beliau Kyai Abdurrahman Asy-Syakarfi melihat sendiri kekejaman-kekejaman itu, sehingga waktu beliau bisa pulang ke Indonesia, ada jamiah yang akan memagari Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madzhabil arba'ah, beliau langsung tampil di muka. Kyai Abdurrahman Asy-Syakarfi, tanfidiyahnya Romo Kyai Haji Dahlan Abdul Qohar. Kyai Abdurrahman Asy-Syakarfi digantikan keluarganya, adiknya Kyai Zaid, kemudian digantikan putra Kyai Abdurrahman Asy-Syakarfi, syuriahnya kembali Kyai Abu Hamid, dan seterusnya. Itu sekedar para pendiri NU di Nganjuk. Kyai Abdurrahman, Kyai Zaid Sepoko, Kyai Mu'id Sanggrahan, Kyai Zainuddin Mojosari, dan Kyai Imam Bakhri Mangunsari Nganjuk. Itulah antara lain yang perlu kita renungi. Monggo anak cucu kita giring untuk tetap mengikuti ulama-ulama salaf yang solih, dan mudah-mudahan kita mendapat berkahnya. Di dalam masa itu, masa penjajahan, beliau adalah orang yang sukses di dalam membina keluarga dan mengatur ekonomi, sehingga beliau berjuang tidak hanya sekedar cul-culan kendel maju ndak, tapi beliau jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Iya bondo, ya nyawa, ya tenaga, ya asung rogo, ya pecah dodo, ya wani kutah lubiro. Itulah pahlawan-pahlawan kita, dan mudah-mudahan kita mendapat jangkungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkahnya. Assalamualaikum. Atas kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.